first duty will attach to our yearly ceremony of... Much shall happen in East Yonder is a city whose name will... Cerita diawali dari sebuah kota bernama Yonder. Di kota tersebut hidup sebuah suku yang paling tua, bernama suku Moab. Wilayah suku Moab dibatasi oleh aliran sungai Yordan. Suku Moab menganut kepercayaan paganisme. Mereka mengkultuskan patung dewa bernama Chemos. Setiap tahun, suku Moab mengadakan ritual pengorbanan darah gadis perawan sebagai bentuk pemujaan kepada dewa Chemos. Let the child Taba be... Di suatu hari, ada seorang laki-laki tua renta bernama Jehoam. Jehoam adalah petani miskin yang rela menjual putrinya bernama Rut untuk dijadikan calon tumbal buat dewa Chemos. Cerita pun baru saja dimulai. Crops, sickness, Gadis kecil bernama Rut itu kemudian ikut bergabung bersama teman-teman sebayanya yang sama-sama telah dijual oleh orang tuanya ke Raja Moab. Para calon pengantin ini akan dididik dan dirawat oleh imam spiritual suku Moab dan sosok ibu angkat bernama Eleilat. Mereka dididik dan didoktrin agar percaya kepada ajaran menyembah dewa Chemos. Doktrin itu ditanamkan kepada Rut dan teman-temannya sejak dari kecil, maka tidak heran kalau anak-anak kecil itu terlihat senang saat terpilih menjadi calon pengantin yang akan dibunuh oleh Raja Moab sebagai ritual pemujaan dewa Chemos yang mereka pertuhankan. It is between the first and the third. Singkat cerita, Rut tumbuh menjadi seorang gadis cantik. Dia sangat disayang oleh Eleilat, ibu angkatnya. Di suatu hari, Eleilat mengajak para pengantin dewa Chemos untuk mengambil pesanan mahkota yang akan dipakai oleh para pengantin suci untuk upacara kurban darah gadis perawan yang sebentar lagi akan dilaksanakan oleh Raja Moab. Namun setibanya di rumah penjual aksesoris kerajaan, Eleilat terlihat marah karena mahkota yang dia pesan tidak sesuai dengan keinginannya. Karena khawatir pesanannya dibatalkan, anak dari pengrajin mahkota bernama Mahlon berusaha meyakinkan Eleilat kalau dia bisa menggantinya dengan mahkota yang baru jika mahkota hasil keinginan ayahnya tidak sesuai dengan keinginannya. Mahlon hanya meminta waktu 1 hari untuk membuatnya. sparkle in the sun. It will glow with precious stones. That makes it convenient. Above all, remember the wish of a beneficence. 2 hari kemudian, Mahlon pun berhasil menyelesaikan pembuatan mahkota dalam waktu 1 hari. Dia pun langsung mengantarkan pesanan itu ke istana Raja Moab. Pesanan itu diterima oleh Rut yang mewakili ibu angkatnya Eleilat. Namun tanpa sengaja budak yang menjadi pelayan Rut menjatuhkan salah satu ukiran yang dibawa oleh Mahlon. Rut pun langsung menampar budaknya. Kejadian itu disaksikan langsung oleh Mahlon. Dia menasehati Rut agar mau memperlakukan budaknya lebih manusiawi. Karena penasaran, Rut pun bertanya, kenapa Mahlon lebih membela budak daripada membela dirinya? Mahlon pun menjawabnya kalau Tuhan yang diyakininya tidak pernah mengajarkan perbudakan. Mendengar jawabannya, Rut dan teman-temannya terlihat hanya menertawakan Mahlon. Impudent merchant. Di suatu hari, Rut pun menyuruh pelayannya untuk mendatangi rumah Mahlon. Pelayan itu membawa pesan kalau Rut majikannya ingin bertemu 4 mata dengan Mahlon. Mahlon pun menyetujui permintaannya. Dia pun meminta Rut untuk menemuinya di sebuah taman. Rut akhirnya bertemu dengan Mahlon, pemuda yang telah membuatnya penasaran tentang konsep Tuhan yang diceritakannya. Jika benar patung dewa Chemos adalah wujud Tuhan, terus kenapa saat patung itu rusak dia tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri? Bagaimana dia bisa menciptakan manusia dan alam semesta kalau dia sendiri dibuat dan diperbaiki oleh manusia? Pertanyaan-pertanyaan itu yang membuat Rut gelisah setiap malam. Namun rupanya kecantikan Rut telah membuat Mahlon jatuh cinta. Sikap Mahlon yang terlihat aneh membuat Rut merasa tak nyaman. Dia pun memilih pergi meninggalkan pemuda tersebut. Namun sejak pertemuannya dengan Mahlon, Rut semakin dilanda kegelisahan. Apalagi dia melihat langsung saat Raja Moab membiarkan budak-budaknya terbunuh dan menjadi tumbal pembuatan patung raksasa dewa Chemos. Rut semakin ragu dengan keyakinannya. Hatinya mulai bertanya, apakah benar patung dewa Chemos yang dia anggap Tuhan bisa melindungi umat manusia?
Sedangkan untuk membuat wujud patungnya saja harus mengorbankan banyak darah manusia. Ruth pun berniat untuk kembali menemui Mahlon. Hanya pemuda tersebut yang bisa menjadi tempat bertukar pikiran. The prisoners were turning the platform. Three of them squashed like insects. Dengan sembunyi-sembunyi, Ruth pun akhirnya bisa bertemu lagi dengan Mahlon. Dia menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Melihat kegelisahan di wajah gadis yang dicintainya, Mahlon kemudian bertanya, apakah Ruth yakin kalau patung Dewa Chemos adalah perwujudan dari Tuhan? Dengan nada sedikit meninggi, Ruth kemudian menjawabnya. Dari kecil dia dididik dengan keyakinan kalau patung Dewa Chemos adalah perwujudan Tuhan. Ruth sempat bercerita saat masih kecil, dia sempat mau dikorbankan untuk sesembahan kepada Dewa Chemos. Namun tiba-tiba muncul sebuah tanda di lengannya, yang membuat dia tidak jadi dikorbankan dan diganti dengan gadis kecil yang lain. My lady, it's going away. It's all right. It was not there a moment ago. Sejak saat itu Ruth meyakini kalau nyawanya telah diselamatkan oleh Dewa Chemos. Mendengar cerita Ruth, Mahlon hanya bisa tersenyum. Pemuda itu kembali bertanya, jika Ruth percaya kalau Dewa Chemos telah menolongnya, kenapa gadis-gadis lain yang menjadi korban tak bisa diselamatkan? Mendengar pertanyaan tersebut, Ruth kembali tak mampu menjawabnya. Namun sejak pertemuan keduanya tersebut, Ruth akhirnya tak bisa lagi membohongi perasaannya kalau dia telah jatuh cinta kepada Mahlon, pemuda yang selalu memberi pencerahan kepadanya. Sebelum pulang, Mahlon memberikan sebuah cindera mata yang bertuliskan nama Tuhan yang diyakininya. Awalnya Ruth menolaknya, namun Mahlon berhasil meyakinkannya kalau dia tidak berniat untuk memaksakan keyakinannya. Cindera mata itu hanya hadiah kenang-kenangan darinya. Hingga di suatu hari, Ruth didatangi oleh gadis kecil bernama Shebah. Shebah adalah gadis kecil yang selama ini diurus dan dididik oleh Ruth sebagai calon tumbal pemujaan Dewa Chemos. Shebah terlihat menangis di pelukan Ruth ibu angkatnya. Gadis kesayangannya itu bercerita kalau dia baru saja bermimpi didatangi oleh burung misterius bersayap perak. Burung itu datang dan menusuknya. Kesedihan dan air mata Shebah telah membuat hati Ruth semakin tersiksa. Dia merasa iba dengan nasib gadis kecil tersebut yang sebentar lagi nyawanya akan dikorbankan kepada Dewa Chemos. Ruth akhirnya mendatangi Imam Heddak dan permaisuri Eleilat. Dia memohon agar ibu permaisuri mau membatalkan pengorbanan nyawa Shebah, gadis kecil yang tidak berdosa. Melihat sikap Ruth yang sudah berani melawan keputusan Raja Moab, Eleilat terlihat marah. Dia menuduh Ruth telah kehilangan keimanannya. Bahkan ibu permaisuri itu curiga kalau Ruth telah dipengaruhi oleh seseorang. Dan kecurigaannya itu akhirnya terbukti setelah Ruth mau berterus terang kalau dia telah bertemu dengan seorang pemuda yang tidak percaya kalau patung Dewa Chemos adalah perwujudan Tuhan. Mendengar pengakuan Ruth, Eleilat dan Imam Heddak benar-benar dibuat murka. Dengan wajah kesal, Imam Heddak memperingatkan Ruth agar menjauhi pemuda tersebut. Bahkan Imam Heddak mengancam akan menangkap dan membunuh Mahlon jika Ruth masih menemuinya. Singkat cerita, seluruh rakyat Moab pun berkumpul di kuil pemujaan Dewa Chemos. Disaksikan langsung oleh Raja Moab, upacara pengorbanan darah perawan pun akan segera dimulai. Dipimpin oleh Imam Heddak, gadis kecil bernama Shebah mulai dibawa ke atas altar patung Dewa Chemos. Sementara Ruth dan Mahlon yang ikut menyaksikan upacara tersebut mulai terlihat gelisah, terutama Ruth yang tak kuasa menahan air matanya saat tahu kalau sebentar lagi gadis kecil yang sangat disayanginya akan dibunuh. Saat Imam Heddak mulai menghunuskan pisaunya, Ruth pun sudah tak kuat lagi melihat kekejaman tersebut. Sambil menangis histeris, dia pun berlari meninggalkan altar pemujaan Dewa Chemos. Sementara Mahlon berusaha mengejar Ruth, namun dihalangi oleh adiknya yang memperingatkan kakaknya kalau dia nekat mengejar Ruth, prajurit Raja Moab akan membunuhnya. Gadis kecil bernama Shebah pun akhirnya tewas setelah menjadi korban ritual pemujaan Dewa Chemos. Setelah upacara pemujaan itu selesai, Imam Heddak pun menugaskan prajurit kerajaan untuk menangkap Mahlon di rumahnya. Bukan hanya Mahlon, prajurit Raja Moab itu ikut menangkap ayah dan adiknya. Di dalam penjara tersebut, Mahlon tak kuasa menahan kesedihannya setelah menyaksikan langsung ayah dan adiknya dibunuh oleh prajurit Raja Moab. Mahlon kemudian dibawa ke hadapan Imam Heddak. Sang imam kemudian memberi dua pilihan. Kalau Mahlon mau mengakui Dewa Chemos sebagai Tuhan, maka dia akan dibebaskan. Tapi jika Mahlon tetap berpegang teguh pada keyakinannya, maka dia akan dipenjara seumur hidupnya. Dengan tegas, Mahlon memilih mati di penjara.
daripada harus mempercayai patung Dewa Chemos yang telah membunuh gadis kecil yang tidak berdosa. Sementara di tempat lain, Ruth diisolasi di kamar pengasingan selama 6 bulan karena dianggap telah melawan Dewa Chemos. Tonight you will leave this room. Well, has it not, Ruth? Setelah 6 bulan menghabiskan waktunya di pengasingan, Ruth pun akhirnya dibebaskan. Namun pengasingan tersebut tak membuat keyakinannya berubah. Ruth sudah tak percaya lagi dengan ajaran dari nenek moyangnya. Dibantu oleh pelayan setianya, Ruth pun memutuskan untuk menemui rumah orang tua Mahlon. Namun kedatangannya disambut dingin oleh ibu dan adiknya Mahlon. Sang ibu terlihat masih menyalahkan Ruth. Karena gara-gara gadis pelayan kuil tersebut, suami dan putranya harus tewas di tangan prajurit Raja Moab. Namun dengan sabar Ruth berusaha meyakinkan ibunya Mahlon kalau kedatangannya tulus untuk menolong putranya agar bisa kabur dari penjara. Ruth pun meminta agar ibu Mahlon mau menunggunya di sebuah goa dekat perbatasan Hebron. Dia berjanji akan membawa Mahlon kembali ke pelukan ibunya. Setelah menunggu waktu yang tepat, Ruth pun mulai menjalankan rencananya untuk membebaskan Mahlon dari penjara. Dia pun menugaskan orang kepercayaannya untuk menyelinap di antara para tawanan yang sedang menjalani kerja paksa di penjara pembuangan. Namun apesnya saat Mahlon sedikit lagi lolos dari penjara, pelariannya diketahui oleh prajurit Raja Moab. Setelah dia dan orang kepercayaan Ruth terpeleset saat menginjak bongkahan batu. Mahlon pun berusaha menggapai tangan Ruth. Namun sayangnya, salah satu prajurit Raja Moab berhasil melukai punggungnya. Dengan sekuat tenaga, Ruth akhirnya berhasil menyelamatkan Mahlon kekasihnya. Ruth pun bergegas membawa Mahlon ke tempat persembunyian ibunya, di sebuah goa dekat perbatasan Hebron. Namun takdir berkata lain. Setelah bertemu dengan ibunya, kondisi Mahlon semakin memburuk. Luka tusuk di punggungnya meninggalkan luka yang sangat parah. Karena merasa hidupnya tak akan lama lagi, Mahlon pun meminta Ruth untuk membawanya berjemur di bawah sinar matahari. Di depan Ruth dan ibunya, Mahlon pun mengutarakan keinginan terakhirnya, kalau dia ingin menikahi Ruth kekasihnya. Dengan perasaan bercampur aduk, Ruth pun menerima lamaran Mahlon. Setelah keduanya menikah, Mahlon pun menghembuskan napas terakhirnya. Kematian Mahlon benar-benar membuat Ruth dan ibunya larut dalam duka yang mendalam. And I just opened the prison gate for a cursed Rest. Setelah ditinggalkan oleh suami dan putra kesayangannya, ibu Mahlon pun memutuskan akan kembali ke tanah kelahirannya di Bethlehem. Namun dia melarang Ruth dan putrinya untuk ikut bersamanya. Ibu Mahlon khawatir prajurit Raja Moab akan memburu Ruth dan putrinya ke wilayah Bethlehem. Dia pun menyarankan putrinya agar kembali pulang ke kota Moab. Dengan wajah cantik dan umur yang masih muda, sang ibu meyakinkan putrinya kalau anak perempuannya itu bisa mendapatkan calon suami yang bisa melindunginya. Ibu Mahlon pun menyarankan Ruth agar kembali pulang ke istana Raja Moab. Dia yakin pihak istana akan kembali menerima dan memaafkannya. Namun Ruth menolak saran dari ibu mertuanya. Dia memilih ikut bersama ibu mertuanya untuk mengungsi ke Bethlehem dengan alasan karena telah mengikuti keyakinan suaminya. Ruth pun membebaskan Kiara pelayannya dari perbudakan yang telah dilakukan oleh kerajaannya. Pelayannya itu akhirnya memilih pulang ke kampung halaman orang tuanya setelah mendapat jaminan kebebasan gratis dari Ruth majikannya. Setelah menempuh perjalanan panjang melewati gurun pasir yang tandus, Ruth dan ibu mertuanya akhirnya sampai di kampung Yehuda, tanah kelahiran ibu mertuanya. Namun baru saja sampai di kampungnya, ibu mertuanya bernama Naomi harus diuji dengan musibah lain. Saat tiba-tiba di ladang seorang warga, keduanya dikagetkan dengan musibah kematian seorang pengembala dan hewan ternaknya. Saat Ruth sedang menyaksikan kejadian tersebut, dari kejauhan muncul seorang laki-laki berkuda yang datang bersama para pengawalnya. Pemuda itu bernama Boas. Dia datang setelah mendapat kabar kalau warganya ada yang meninggal. Saat Boas sedang mengecek ke tempat tersebut, tiba-tiba dia dikagetkan dengan kedatangan anak buahnya yang sedang menyeret seorang prajurit dari kerajaan Moab. Namun saat diinterogasi, prajurit itu tidak mau mengakui perbuatannya. Karena kesal, Boas pun menyeret dan menyuruh prajurit Raja Moab untuk meminum air yang diduga sudah tercemari racun. Dan benar saja, setelah dipaksa meminumnya, prajurit Moab itu langsung tewas di tempat. Setelah memastikan kalau ladang itu telah dicemari racun, Boas pun melarang warganya untuk mengambil hasil tanaman atau apapun yang tumbuh di ladang tersebut.
Sementara ibu mertua Ruth akhirnya bertemu dengan kerabatnya bernama Eska. Eska adalah sepupu dari Elimelek, ayah Mahlon yang dibunuh di penjara. Ruth dan ibu mertuanya akhirnya tinggal di rumah peninggalan orang tua Elimelek di kampung Yehuda. Namun saat sampai di rumah tersebut, Ruth dan ibu mertuanya terlihat kebingungan. Karena di dalam rumah itu sudah tak ada barang-barang yang tersisa. Bahkan sumur air di rumah tersebut sudah lama mengering. Melihat kenyataan tersebut, ibu mertua Ruth terlihat sedih. Dengan statusnya yang tidak punya pekerjaan, dengan apa dia bisa ngasih makan menantunya? Melihat kesedihan ibu mertuanya, Ruth pun berusaha menghiburnya. Dia berjanji akan mencari pekerjaan yang bisa menopang kehidupan keduanya. Ruth pun tak mempermasalahkan jika nanti harus bekerja di ladang. Yang penting dia dan ibu mertuanya bisa makan. Ruth akhirnya bekerja di ladang milik Boaz. Boaz adalah juragan tanah di kampung Yehuda. Dia sebenarnya masih kerabat Elimelek, ayah dari Mahlon. Awalnya Boaz tidak curiga kalau Ruth keturunan dari suku Moab, suku penyembah dewa Chemos yang dianggapnya musyrik. Namun saat Eska memberitahu kalau Ruth keturunan dari suku Moab, Boaz pun terlihat kaget dan langsung turun dari kudanya. Dia tak menyangka kalau wanita yang baru saja diterima bekerja di ladangnya ternyata keturunan suku Moab, suku yang selalu bermusuhan dengan bangsanya. Namun setelah mendengar penjelasan Ruth kalau dia mantan istri Mahlon yang telah mengikuti keyakinan suaminya, Boaz pun mengurungkan niat untuk mengusirnya. Namun sebelum pergi, Boaz dengan tegas memperingatkan Ruth. Jika dia dan warganya masih melihatnya menyembah patung Chemos, dia tak segan-segan akan mengusirnya. Well, it seems the Moabites has left us. Think of the honor who came with it. No, Joe, and I haven't come to hear you complain of it. Naomi sendiri masih punya saudara lain bernama Todd. Todd adalah sepupu Mahlon. Todd dikenal sebagai saudagar kaya dari Yehuda. Setelah bertemu dengan saudaranya, Todd terlihat senang. Bahkan dia berjanji akan mencukupi semua kebutuhan Ruth dan ibu mertuanya. Namun di balik kebaikannya, Todd ternyata punya tujuan lain. Sejak pertama kali melihat Ruth, pemuda itu langsung jatuh cinta kepadanya. Dia pun berusaha mengambil hati Naomi, saudaranya, agar bisa mendekati Ruth, mantan istri sepupunya. Todd merasa punya peluang besar untuk menikahi Ruth, karena menurut hukum adat di kampungnya, dia berhak menikahi istri sepupunya jika sepupunya itu telah meninggal dunia. Kehidupan Ruth di kampung Yehuda awalnya terlihat baik-baik saja. Namun semuanya mulai berubah saat Boaz dan Todd sepupu suaminya mulai mengistimewakan dirinya. Warga kampung Yehuda terlihat iri dan dengki melihat kebahagiaan Ruth dan ibu mertuanya. Beruntungnya saat Ruth dikucilkan dan dibuli oleh warga kampung tersebut, Boaz selalu datang membelanya. We simply met there by chance, and I asked if I could come by. What did Malone tell you about us Judean? Does it surprise you that that's in our blood? Karena terlalu mengistimewakan Ruth, Boaz pun dipanggil oleh para tetua adat di kampungnya. Mereka meminta penjelasan langsung darinya. Kenapa dia sampai mati-matian membela Ruth, wanita yang terlahir dari suku Moab, suku lembah Yordan yang mereka anggap sesat. Salah satu tetua adat yang sudah terhasut oleh dua penyusup yang dikirim Imam Hedak terlihat berusaha meyakinkan para tetua adat yang lain kalau Ruth masih melakukan ritual penyembahan dewa Chemos. Karena tak mau fitnahan itu semakin memojokkan Ruth dan ibunya, Boaz pun menantang semua tetua adat di kampungnya. Jika Ruth terbukti masih menyembah dewa Chemos, dia sendiri yang akan menghukum Ruth di depan warganya. Namun, jika tuduhan itu tak terbukti, Boaz meminta agar warganya mau menerima Ruth di kampungnya. It will not help. She is defamed and humiliated. Setelah sepakat dengan tantangan dari Boaz, para tetua adat pun memanggil Ruth dan ibunya untuk disidang di hadapan warga Yehuda. Sementara untuk saksi dari pihak penuduh, para tetua adat memanggil dua prajurit Raja Moab yang menyamar menjadi warga Yehuda. Boaz pun mulai melayangkan beberapa pertanyaan. Apakah benar Ruth pernah menjadi putri kuil di kerajaan Moab? Dan tanpa diduga, Ruth pun mengiyakan tuduhan tersebut. Meskipun terlihat kaget, Boaz berusaha melanjutkan pertanyaannya. Apakah benar Ruth pernah menyaksikan langsung pembunuhan gadis kecil yang akan dikorbankan kepada dewa Chemos? Ruth pun kembali mengiyakan pertanyaan tersebut. Tubuh Boaz terlihat lemas. Jika tuduhan itu benar, dia sudah tak bisa lagi menolong Ruth terbebas dari hukuman. Yang paling membuatnya sedih, Boaz sudah berjanji di hadapan warga Yehuda. Kalau Ruth terbukti bersalah, dia sendiri yang akan menghukumnya. Well, how can a rebel viciously attack two people? Not mock us, Boaz. You younger judges are here only because... Namun sebelum hukuman itu dijalankan, tiba-tiba dari kerumunan muncul sepupu Mahlon bernama Todd yang datang untuk membela Ruth. Dia pun meminta dua saksi untuk maju ke depan.
Todd pun menantang agar dua saksi tersebut mau bersumpah kalau keduanya punya keyakinan sama seperti orang Yehuda. Dua saksi tersebut terlihat kaget dan panik karena tidak menyangka akan mendapat pertanyaan seperti itu. Penyamaran kedua prajurit Raja Moab itu akhirnya terbongkar setelah keduanya menolak disumpah untuk mengakui patung dewa Chemos bukan perwujudan Tuhan. Setelah kedoknya terbongkar, dua prajurit Raja Moab itu akhirnya ditangkap. Sementara Todd yang berhasil membebaskan Ruth dari semua tuduhan, terlihat semakin percaya diri untuk mendekati Ruth. Dengan banyaknya jasa yang telah dia berikan, Todd berharap Naomi saudaranya mau merestui keinginannya untuk menikahi Ruth. Thank you, Todd. Yes, Todd, but you have my gratitude. No, Hingga di suatu hari, Todd pun mendatangi Naomi di rumahnya. Dia menyampaikan langsung keinginannya untuk menikahi Ruth. Namun Ruth sama sekali tidak mencintai sepupu suaminya. Kenyataan itu membuat ibu mertuanya terlihat sedih dan bimbang. Dia sebenarnya sudah tahu kalau Ruth sedang menyukai pemuda bernama Boaz. Namun masalahnya menurut aturan hukum di kampungnya, Todd lebih berhak menikahi Ruth karena masih sepupuan dengan mantan suaminya. Tapi di sisi lain, jika pernikahan itu dipaksakan, dia khawatir Ruth tidak menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. When the night wears on. Why, how can you... Naomi pun memberitahu Ruth jika ingin menikah dengan pemuda yang dicintainya, Ruth harus menghadiri pesta panen yang akan diselenggarakan oleh warga kampung Yehuda. Dia harus bertemu langsung dengan Boaz dan menceritakan semuanya. Ruth pun akhirnya mengikuti saran dari ibu mertuanya. Saat perayaan pesta panen di kampungnya, dia mendatangi Boaz yang sedang tiduran di sebuah tenda. Awalnya, Boaz terlihat kaget melihat kehadiran Ruth yang tiba-tiba datang menghampirinya. Setelah mendengar kalau Ruth akan dinikahi oleh Todd, Boaz terlihat murung dan gelisah. Dia pun akhirnya menyatakan perasaannya kalau selama ini dia mencintai Ruth. Boaz pun meminta Ruth untuk segera pulang ke rumahnya. Dia berjanji akan berusaha untuk melobi Todd agar mau membatalkan niatnya untuk menikahi Ruth. Dengan kekayaan yang dimilikinya, Boaz berharap bisa menyuap Todd agar mau menukar Ruth dengan harta yang dimilikinya. Namun kenyataannya, Todd menolak tawaran tersebut. Dia tetap memilih untuk menikahi Ruth. Todd will not renounce his claim. I offered him everyone. Warga kampung Yehuda pun larut dalam sukacita menyambut pesta pernikahan antara Ruth dengan Todd, sepupu Mahlon mantan suaminya. Sementara Boaz yang ikut menghadiri pesta tersebut terlihat hanya bisa pasrah menyaksikan wanita yang dicintainya akan menikah dengan laki-laki lain. Namun sebelum ketua adat memanggil keduanya, Ruth tiba-tiba meminta waktu untuk menyampaikan semua unek-unek yang ada di hatinya, agar suatu saat nanti dia tidak merasa bersalah kepada calon suaminya. Di hadapan ketua adat dan seluruh warga kampung Yehuda, Ruth mengungkapkan kalau selama ini dia tidak mencintai calon suaminya. Dia hanya ingin menikah dengan Boaz, pemuda yang sangat dicintainya. Namun rupanya kejujuran Ruth telah membuat Todd sangat sedih dan kecewa. Dia tidak mungkin menikahi wanita yang tidak mencintainya, karena hanya akan melukai keduanya. Todd pun membatalkan pernikahannya dengan Ruth. Sebagai gantinya, dia melemparkan sepatu ke arah Boaz. Sebagai tanda dia telah mengikhlaskan dan memberi hak sepenuhnya kepada Boaz untuk menggantikannya sebagai calon suami bagi Ruth. Todd lebih memilih terluka, yang penting bisa melihat Ruth hidup bahagia. Dan endingnya, Ruth akhirnya menikah dengan Boaz, laki-laki yang sangat dicintainya. Cerita pun akhirnya selesai.